Baik, selamat pagi ibu semua. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua yang ada di rumah ini. Izinkanlah saya Jibril Sagung mau memaparkan RT atau rencana tindak lanjut senam sehat dan ceria Jumat Sabtu SDIT. Nah, ini RTL yang kedua. Puji Tuhan, sejak 10 minggu terakhir kami mengikuti kegiatan program peningkatan kompetisi guru PJK secara daring ataupun tetap muka. Pada kesempatan ini kami diminta untuk membuat suatu rencana tindak lanjut atau RTL yang dipresentasikan di depan komunitas belajar. Kebetulan di SDIT ini kita punya komunitas belajar, sehingga tidak salah untuk memaparkan RTL saya ini di depan komunitas belajar. Yang berikut latar belakang. Latar belakang yang pertama meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya gaya hidup sehat bagi anak-anak, khususnya di lingkungan sekolah SDIT, untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Senam sebagai salah satu cara untuk meningkatkan semangat belajar, konsentrasi dan motivasi anak-anak dalam meraih prestasi. Yang ketiga, mencegah penyakit. Manfaat senam untuk mencegah berbagai macam penyakit kronis di masa depan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Melalui program senam diharapkan dapat membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara guru, staf dan siswa di SDIT. Mungkin sampai di latar belakang ini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman guru. Mungkin ada penambahan atau ada yang mau dikoreksi berkaitan dengan latar belakang ini. Saya beri kesempatan. Bukan koreksi, tapi cara pengetikan itu mencegah itu dan tolong diperbaiki. Yang tidak Mencegah, berpengaruh bentuk hurufnya seperti ini, maka huruf C seperti huruf O. Ada dari teman-teman lain? Oke, kita lanjutkan. Yang berikut tujuan program. Yang pertama, meningkatkan kebugaran. Meningkatkan kebugaran fisik seluruh warga sekolah SDIT melalui kegiatan senam rutin itu yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu pagi. Yang kedua, mengendalikan stres. Menciptakan suasana rileks dan tenang melalui kegiatan senam, sehingga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang berikut, meningkatkan konsentrasi belajar. Meningkatkan konsentrasi belajar dan kemampuan fokus siswa melalui kegiatan senam, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Yang terakhir, membangun rasa kebersamaan. Membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara warga sekolah SDIT melalui kegiatan senam ceria di hari Jumat dan hari Sabtu. Di tujuan belajar ini mungkin ada masukan lagi. Di tujuan program. Di tujuan program ini mungkin ada masukan dari teman-teman guru juga. Oke, dan kita lanjutkan. Nah, berikut capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Tentunya program-program ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan ada juga harapan dari langkah-langkah itu. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan ini kita melakukan sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah, mulai dari kita guru-guru,
komite orang tua murid dan juga para siswa dan siswi. Yang kedua, kita masuk di tahap pelaksanaan. Melaksanakan setiap Jumat Sabtu dengan melibatkan seluruh warga sekolah SD Til dan mengevaluasi kegiatan senam mereka secara berkala. Ini yang kita lakukan di tahap pelaksanaan. Ketika 1 bulan atau 4 minggu kita sudah melaksanakan senam, tentunya kita akan melakukan evaluasi secara berkala. Yang berikut tahap evaluasi dan pengembangan. Itu mengevaluasi efektivitas program senam dan memberikan feedback kepada seluruh warga sekolah untuk memperbaiki dan mengembangkan program senam berdasarkan hasil evaluasi dan mengadaptasi program senam dengan kebutuhan dan minat warga sekolah. Ini tahap yang ketiga ini yang kita lakukan setelah kita melaksanakan pelaksanaan senam ini. Yang berikut struktur program. Yang pertama pembukaan. Itu dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah atau salah satu orang guru yang ditunjuk untuk memimpin pembahasan ringan dan penjelasan jenis senam yang akan dilakukan. Contohnya ketika rapat kepala sekolah dan halangan, ada salah satu orang guru yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan atau memberikan pembahasan ringan yang berkaitan dengan senam. Yang kedua, senam utama. Senam utama yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan minat warga sekolah, seperti senam aerobik, SKJ, senam yoga atau senam tradisional. Kita pilih dulu, kita berikan pilihan kepada peserta didik untuk pilih senam yang cocok, atau kita juga berikan pendapat atau pilihan kepada rekan-rekan guru untuk pilih senam yang cocok dilakukan di SD ini. Yang ketiga, setelah kita melakukan senam, kita tentunya melakukan pendinginan. Sisi pendinginan yang dilakukan untuk mengembalikan detak jantung dan pernapasan ke kondisi normal, seperti peregangan atau relaksasi. Mungkin di struktur program ini ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangkan. Saya mohon masukannya dari teman-teman dulu. Untuk mulai dari pembukaannya, mungkin tidak harus kepala sekolah atau tidak harus guru, atau juga kita bisa berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpinnya. Di mana? Di senam utamanya itu kan? Di senam utamanya? Iya, di senam utamanya. Karena jadi jenis senam dong. Iya. Apakah itu yang di senam utama itu yang ditentukan atau kita memilih? Itu tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita berikan pilihan kepada peserta didik atau kepada teman-teman guru untuk menentukan jenis senamnya apa, sesuai dengan minat dari peserta didik atau dari teman-teman guru. Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, mitranya kepala sekolah, perannya pendukung program. Karena kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan, perannya sebagai pendukung program. Kontribusinya memberikan dukungan finansial dan moral untuk kelancaran program senam. Yang berikut, orang tua murid, pendukung program, membantu motivasi anak-anak mereka untuk mengikuti program senam. Yang terakhir, guru, perannya sebagai fasilitator, membantu mengatur dan membimbing siswa selama kegiatan senam berlangsung. Nah, inilah mitra dalam komunitas belajar kita. Mungkin ada yang mau dikurangkan atau ditambahkan dalam slide ini tentang mitra dalam komunitas belajar? Sudah? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset yang kita miliki di SD Til ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan senam ini, kita miliki ruang terbuka
Lalu ruang terbuka ini salah satu aset yang kita punya, karena aset dalam lingkungan kesatuan pendidikan ada 7. Nah, sesuai dengan RTL yang saya buat ini, yaitu aset ruang terbuka. Sekolah memiliki lapangan terbuka yang luas dan memadai untuk kegiatan senam. Inilah aset yang kita punya. Kita masuk di slide berikut. Kita rencana evaluasi. Setelah melakukan rangkaian kegiatan selama 4 minggu atau 5 minggu, kita tentukan waktunya untuk melakukan rencana evaluasi. Yang pertama kita pilih kuesioner atau anket. Kita melakukan kuesioner kepada seluruh warga sekolah untuk mendapatkan feedback tentang program senam, termasuk efektivitas, kepuasan, dan saran. Kita melakukan kuesioner atau anket, memberikan pertanyaan refleksi yang berkaitan dengan pelaksanaan senam selama 4 minggu, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga peserta didik. Yang kedua, pemantauan kehadiran. Memantau tingkat kehadiran warga sekolah dalam program senam setiap minggunya untuk menilai antusiasme dan keterlibatan. Setelah kita melaksanakan kegiatan senam di hari Jumat dan Sabtu yang sudah kita tentukan, kita juga melalui pengamatan melakukan pemantauan kehadiran kepada rekan-rekan guru dan juga peserta didik. Nah, ini juga rencana evaluasi. Dan terakhir, observasi. Untuk melakukan observasi selama kegiatan senam untuk menilai semangat atau disiplin atau kebugaran warga sekolah. Mungkin observasi atau secara pertanyaan lisan kepada rekan-rekan guru setelah melakukan kegiatan senam ini. Mungkin sampai di tahap rencana evaluasi ini, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangkan. Di rencana evaluasi ini tadi ada kuesioner atau anket. Kita menyebarkan anket kepada seluruh warga sekolah, memberikan refleksi mereka. Itu dituangkan di dalam anket yang kita sebarkan nanti. Dan berikutnya pemantauan kehadiran. Itu memantau semua kehadiran dari seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga peserta didik selama kegiatan senam. Dan terakhir, observasi. Melakukan observasi selama kegiatan senam untuk menilai semangat atau disiplin atau kebugaran seluruh warga sekolah setelah kita melakukan senam sehat dan ceria di hari Jumat dan Sabtu ini. Sampai di sini saya butuh masukan dari teman-teman guru yang berkaitan dengan RPR atau tentang rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan. Nanti setelah ini saya bagikan form presentasinya, dan di form presentasi tersebut kita boleh menulis refleksi atau masukan terhadap RPR yang saya buat ini. Dan yang terakhir, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sekian RTR yang saya buat ini. Semoga tugas ini adalah tugas murid 3 di pendidikan kedagingan ini. Semoga apa yang saya buat ini bisa berguna bagi satuan pendidikan kita ke depannya. Saya minta sekali lagi, saya minta nanti setelah ini saya minta masukannya atau balik dari teman-teman semuanya untuk isi pada Google pada form presentasi nanti. Oke, saya Jeffrey Sagung, saya peserta PKJ Usuka NTT tahun 2024.
mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang sudah sama-sama menyimak RPL yang saya presentasikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua.